Di tanah ini, hukum telah ditegakkan turun-temurun selama ratusan tahun, dan setiap orang wajib tunduk kepadanya. Suara Ampuragendra menggelegar, memecah keheningan balairung persidangan Bukit Pelangi. Matanya menatap tajam ke arah hakim yang tampak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Ampuragendra tahu, sebagian besar orang di sini memihak terdakwa, Jaka Wening, murid kesayangannya sendiri. Para pejabat pun segan berdebat, gan menentang pemuda yang begitu dihormati. Itulah mengapa ia, sang guru besar, harus turun tangan dan menegakkan wibawa hukum. Di tengah suasana tegang itu, Jaka Wening, pemuda berwajah tenang dengan sorot mata yang tajam, bangkit berdiri. Dengan suara yang mantap namun penuh hormat, ia berkata, "Guru, maafkan bila hamba harus berbeda pendapat." Ia menarik napas sejenak, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Saudara Nara dinilai telah berdosa, dan menurut hukum warisan leluhur, ia harus dibuang ke Pulau Tengkorak. Tapi hamba ingin bertanya, dari mana sesungguhnya datangnya dosa itu? Jika tidak ada hukum yang mengaturnya, apakah akan ada pelanggaran? Hukumlah yang sejatinya menciptakan konsep dosa itu sendiri, dan seringkali, hukuman yang dijatuhkan justru terasa lebih kejam daripada kesalahan yang diperbuat. Jaka Wening melangkahkan kakinya perlahan ke tengah balairung. Pandangannya menyapu semua orang yang hadir. Jika Naradirga, yang dinyatakan bersalah ini, kita buang ke Pulau Tengkorak, bukankah itu hanya akan membuatnya semakin dipenuhi dendam dan hatinya menjadi lebih gelap? Itu sama seperti menyembuhkan orang sakit dengan memberinya luka yang baru. Apakah pembuangan ini akan membuatnya sadar dan insaf? Tentu tidak. Bukankah jauh lebih bijaksana menuntun orang yang tersesat untuk kembali ke jalan yang benar, daripada menghukumnya hingga ia berubah menjadi pribadi yang jauh lebih jahat dan berbahaya? Jaka Wening, Ampuragendra membentak keras. Wajahnya yang keriput memerah padam, menahan amarah dan rasa tersinggung karena murid kepercayaannya berani mengkritik hukum sakral warisan leluhur di depan umum. Ia menoleh ke arah hakim dengan tatapan perintah. "Hakim, lanjutkan persidangan." Pembelaan yang diajukan terhadap Naradirga tidak dapat diterima. Sentakan itu membuat semua orang terdiam. Jaka Wening hanya bisa menarik napas panjang, lalu kembali duduk di tempatnya dengan perasaan kecewa. Di sampingnya, seorang gadis cantik berbisik cemas, "Kakang, kau terlalu berani." Jaka Wening membalas pelan, penuh kepasrahan. Percuma. Tak lama setelah ketegangan itu mereda, dua pesakitan lain dipanggil untuk menghadap. Dari barisan terdakwa, muncullah seorang wanita berparas sangat cantik dan seorang pria yang tak kalah tampan. Mereka berjalan dengan langkah gontai, lalu berlutut di tengah balairung dengan kepala tertunduk. Suara jaksa penuntut kembali menggema, "Yang mulia hakim, di hadapan kita adalah Kenanga Rukmi dan Rangga Jati. Mereka ditangkap basah karena telah melakukan perbuatan zina." Jaksa itu berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Kenanga Rukmi adalah istri sah dari Wiratama. Perbuatannya ini telah mencoreng hukum besar yang berlaku di Bukit Pelangi. Baginya, tak ada ampun. Adapun Rangga Jati, meski ia belum beristri, ia tetap bersalah karena telah tidur dengan istri orang lain. Kami serahkan sepenuhnya keputusan kepada Yang Mulia Hakim. Di luar balairung, suara ejekan dan cemoohan dari para penonton terdengar riuh. Mendengarnya, wajah Kenanga Rukmi memerah karena malu dan marah. Namun ia tetap berusaha tegar, punggungnya lurus menantang. Sementara itu, Rangga Jati tampak pucat pasi. Ia gelisah, tubuhnya sedikit gemetar, dan kepalanya terus menunduk dalam-dalam. Setelah berunding sejenak, hakim akhirnya mengetuk palu. Pengadilan memutuskan, Kenanga Rukmi dinyatakan bersalah dan dibuang ke Pulau Tengkorak, sedangkan Rangga Jati dicambuk 100 kali. Mendengar putusan itu, Kenanga Rukmi menjerit histeris. "Aku tidak menerima putusan ini," teriaknya sambil menatap hakim dengan mata menyala. "Kami berdua yang melakukan perbuatan ini bersama-sama. Jika aku harus dibuang ke Pulau Tengkorak, maka kami harus dibuang bersama." Namun, berbeda dengan kekasihnya, Rangga Jati justru berteriak panik, "Tidak, tidak, biarkan aku dicambuk saja. Aku rela dicambuk." Melihat kepengecutan pria itu, Kenanga Rukmi berbalik dan memakinya dengan suara serak. "Rangga Jati, saat kau merayuku dulu, kau bersumpah akan hidup dan mati bersamaku jika hubungan kita terbongkar. Di mana sumpah setiamu sekarang?" "Diam!" Suara Ampuragendra kembali mengguncang seluruh isi balairung. Getarannya begitu kuat hingga Kenanga Rukmi dan Rangga Jati langsung terdiam dan jatuh bersujud ketakutan.
Kalian berdua telah mencoreng kehormatan Bukit Pelangi. Kalian telah menginjak-injak martabat perguruan. Hukumannya adalah, kalian berdua dibuang ke Pulau Tengkorak. Setelah mendengar keputusan final itu, Kenanga Rukmi menangis terseduh-seduh sambil menggenggam tangan kekasihnya erat. Sebaliknya, wajah Rangga jadi menjadi semakin pucat seperti mayat. Di tengah drama yang memelukan itu, Jaka Wening kembali berdiri. Dengan suara yang lebih lirih namun tetap tegas, ia memohon, "Guru, izinkan hamba berbicara sekali lagi." Ia menatap kedua pesakitan itu dengan iba. Mereka memang telah berbuat salah. Hamba tidak menyangkalnya. Tapi apakah kesalahan mereka sedemikian besar hingga pantas mendapat hukuman pembuangan? Tidak ada perbuatan yang terjadi tanpa sebab. Jika seorang istri sampai mencari kehangatan dari lelaki lain, mungkin ada luka terdalam di hatinya yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Apakah suaminya, Wiratama, sama sekali tidak memiliki andil dalam kesalahan ini? Tidakkah seharusnya kita memeriksa akar permasalahannya terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman yang tak bisa diubah? Diam, Jaka Wening, bentak Empu Ragendra lagi, kali ini dengan nada meremehkan. Engkau masih sangat belia. Apa yang kau ketahui tentang gejolak nafsu dan kerumitan hubungan orang dewasa? Mendengar itu, beberapa orang di Balairung tak bisa menahan tawa. Bahkan Dewi Larasati, sang permaisuri yang agung, terlihat tersenyum menahan geli melihat pembelaan polos dari pemuda itu. Jaka Wening tergagap, wajahnya memerah. Hamba hanya membaca dari kitab-kitab kuno, Guru. Empu Ragendra mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Pembelaan dari seorang anak yang belum dewasa atas dosa orang dewasa tidak bisa diterima. Pengawal, laksanakan hukuman sekarang juga. Bawa ketiga pesakitan ini ke dermaga dan berangkatkan ke Pulau Tengkorak. Perintah itu mutlak. Para pengawal segera bergerak, menyeret Bowo Tangkui, Kenanga Rukmi, dan Rangga Jadi keluar dari Balairung. Jaka Wening hanya bisa menatap nanar. Hatinya terasa sesak oleh ketidakadilan. Di matanya, hukum yang seharusnya menjadi pelindung, hari ini telah berubah menjadi pedang kejam yang membunuh harapan. Kisah ini baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya pada para terhukum? Dan apa yang akan dilakukan Jaka Wening? Ikuti terus kelanjutan ceritanya di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa. Persidangan dibubarkan dan 3 orang pesakitan itu lalu digiring keluar untuk dilaksanakan hukuman atas diri mereka, yaitu dibuang ke Pulau Tengkorak, hukuman yang paling mengerikan dan paling ditakuti oleh semua penghuni Bukit Pelangi karena mereka semua tahu bahwa dibuang ke Pulau Tengkorak berarti hidup tersiksa dan sengsara, lebih hebat dari kematian. Peristiwa seperti inilah yang membuat hati Jaka Wening memberontak. Dia amat cinta dan kagum kepada gurunya, akan tetapi peraturan hukum di Bukit Pelangi ini dianggapnya terlalu kejam. Sebaliknya, Empu Ragendra yang maklum akan kekecewaan hati muridnya yang dia kagumi dan cinta, berusaha menyenangkan hati muridnya itu dengan menurunkan ilmu-ilmu simpanannya. Sehingga dalam waktu setahun lagi saja ilmu kepandaian pemuda yang berusia 15 tahun itu menjadi makin hebat. Boleh dibilang dialah orang satu-satunya yang menjadi pewaris ilmu-ilmu Bukit Pelangi. Biarpun permaisuri juga mewarisi banyak ilmu dahsyat, namun dibandingkan dengan Jaka Wening dia kalah bakat sehingga kalah sempurna gerakannya. Apalagi dalam hal tenaga dalam dia kalah jauh. Hal ini adalah karena Jaka Wening adalah seorang yang pada dasarnya memiliki batin kuat dan tidak pernah terseret oleh nafsu. Sebaliknya Dewi Larasati adalah seorang wanita yang dibangkitkan nafsunya semenjak dia diperkosa oleh Ki Tambaksewu. Dan pada suatu hari terjadilah suatu hal yang sudah lama diduga-duga akan terjadi, hal yang menjadi akibat daripada keadaan yang ditekan-tekan di dalam istana yang dimulai dengan masuknya Dewi Larasati yang kini telah menjadi permaisuri itu ke Bukit Pelangi. Pagi hari itu, Jaka Wening tengah duduk seorang diri di tempat yang menjadi tempat kesukaannya bersama Sekar Angin, yaitu di tepi pantai yang paling sunyi, pantai yang tak pernah tertutup salju karena pasir berwarna putih yang terjadi dari pecahan batu karang dan segala macam kulit kerang dan kepompong itu, seolah-olah selalu mengeluarkan hawa hangat. Selagi dia duduk termenung itu terdengarlah olehnya suara tambur dipukul gencar, tanda bahwa pagi hari itu diadakan persidangan pengadilan yang amat penting, sidang yang diadakan kurang lebih 3 bulan semenjak 3 orang pesakitan terakhir itu dibuang ke Pulau Tengkorak. Suara tambur itu seolah-olah menghantami isi dada Jaka Wening, karena suara itu suara yang paling tidak disukainya, suara yang menandakan bahwa akan ada orang lagi yang dihukum. Maka dia tidak bergerak,
Mengambil keputusan tidak akan menonton karena menonton berarti hanya akan menghadapi hal yang menyakitkan hatinya. Akan tetapi dia meloncat bangun ketika mendengar suara panggilan Sekar Angin. Suara panggilan yang lain dari biasanya karena suara darah itu mengandung isak tangis yang mengejutkan. "Kakang." Jaka Wening terkejut melihat darah itu berlari-lari kepadanya sambil menangis dan dengan wajah yang pucat sekali. "Ada apakah, Adinda?" tegurnya sebelum darah itu tiba di depannya. "Kakang, celaka, ibuku." Biarpun hatinya berdebar penuh kaget dan kejut, Jaka Wening bersikap tenang ketika dia memegang kedua pundak sumoinya dan bertanya, "Ada apakah dengan ibunda?" "Tenanglah dulu, Adinda," ucap Jaka Wening ketika melihat Sekar Angin terisak-isak. Mereka menangkap ibunda dan membawanya ke mahkamah istana. Dada Jaka Wening menghangat oleh kemarahan. Ini sudah melewati batas, pikirnya. Tanpa bicara panjang, ia menggenggam tangan Sekar Angin. "Ayo kita lihat." Sesampainya di mahkamah kerajaan Bukit Pelangi, suasana sangat sunyi. Tidak ada rakyat atau prajurit tinggi boleh mendekat. Ketika mereka ingin masuk ke ruang sidang, prajurit penjaga mahkamah menghalangi. Atas titah Paduka Ampura Gendra, tidak seorang pun boleh memasuki ruang sidang hari ini. Sekar Angin melompat maju, mata menyala, tangan mengepal. "Kalian berani mencegah aku, mau kehilangan nyawa?" Jaka Wening cepat memegang lengan Sekar Angin. Ia tahu benar bahwa bila putri kerajaan itu murka, darah akan tertumpah. Para penjaga pun mundur ketakutan. Nama Sekar Angin ditakuti di seluruh Bukit Pelangi. "Laporkan pada atasan kalian bahwa kami masuk. Apapun akibatnya, kami yang menanggungnya," ujar Jaka Wening tenang. "Kami tidak berani membangkang titah," kata kepala penjaga gugup. "Ibuku yang diadili, bukan? Apapun yang terjadi pada ibuku, aku harus ada di sana. Kalau harus membunuh kalian untuk masuk, aku lakukan," bentak Sekar Angin. Para prajurit tidak berani mencegah ketika mereka menerobos masuk. Dalam ruang sidang, Empu Ragendra hanya mengerutkan kening tetapi membiarkan mereka duduk di kursi tamu yang kosong. Di balik meja panjang duduk Hakim Agung, Jaksa Kerajaan, Empu Ragendra, Permaisuri Dewi Larasati, dan Raga Jatnika, sang pangeran kecil yang duduk tegap dengan pakaian kebesaran kerajaan, menatap Jaka Wening dan Sekar Angin dengan ejekan di matanya. Pemandangan paling memukul hati Sekar Angin adalah ibunya Nyai Laksmi berlutut dengan tenang di depan meja sidang, bersama seorang pemuda berpakaian pelayan istana, Jatikara. Suara jaksa menggema, setajam bilah keris. Nyai Laksmi, mantan istri Paduka Ampura Gendra, dari rakyat biasa menjadi bangsawan mulia, namun membalas budi dengan noda dan kehinaan. Dia tertangkap melakukan hubungan terlarang dengan pelayan muda Jatikara. Kejahatan ini mencoreng nama Paduka dan seluruh kerajaan Bukit Pelangi. Karena itu, dia layak dihukum seberat-beratnya. "Fitnah! Ibu tidak mungkin melakukan perbuatan keji itu," teriak Sekar Angin hendak menerjang, namun Jaka Wening kembali menahan lengannya. "Sekar, berani kau kurang ajar di hadapan ayahmu," bentak Empu Ragendra. Sekar Angin menjerit marah. "Mana buktinya? Siapa saksinya?" Nyai Laksmi menoleh dengan suara halus namun menyesakkan dada. "Tenanglah, Nak, ibumu tidak berdosa, namun hukum kerajaan harus dihormati." Hakim Agung bertanya, "Nyai Laksmi, apakah Anda ingin membela diri?" "Saya hanya meminta agar disebutkan bukti dan saksi yang mendukung tuduhan." Jaksa berdiri lantang. "Buktinya jelas. Engkau tertangkap berdua di kamar dengan Jadikara. Apalagi yang dilakukan lelaki dan perempuan berduaan di kamar kalau bukan berzinah. Selain itu, ada saksi. Kalau memang ada saksi, siapa?" Sekar Angin membentak. "Aku saksi." Raga Jatnika berdiri, tersenyum mengejek. "Kakak Sekar, aku sendiri melihat ibumu dan pelayan itu di atas ranjang." "Diam!" Permaisuri Dewi Larasati menarik lengan putranya, namun semuanya sudah terlontar. Hakim kembali bicara. "Dengan demikian kesalahan besar Nyai Laksmi telah terbukti tidak adil. Kita belum mendengar keterangan Jadikara." Sekar Angin memotong dengan tegas. "Hai Jadikara, aku yakin engkau lelaki jujur yang menjunjung kehormatan. Katakan apa yang sebenarnya terjadi." Suasana hening. Tubuh Jadikara gemetar. Ia melirik raja, lalu ke wajah Nyai Laksmi yang tetap agung meski berduka, lalu ke tatapan tajam Sekar Angin. "Hamba memang berada di kamar itu, tapi bukan seperti kesaksian pangeran. Hamba dipaksa. Karena, berani kau bilang putraku bohong," seru Permaisuri Dewi Larasati. Wush! BRK. Satu gerakan tangan Permaisuri meluncurkan pukulan tenaga dalam jarak jauh. Kepala Jadikara seketika hancur,
Tubuh terlempar dan rebah tak bernyawa dengan darah mengalir dari semua lubang wajah. Hakim dan jaksa pucat pasi. Empuragendra menahan napas berat. Kau terlalu lancang. Haruskah aku diam ketika seorang rendahan menghina putra kita? Balas sang permaisuri dingin. Raja akhirnya memberi perintah. Lanjutkan. Hakim berkata mantap, karena saksi utama telah mengakui keberadaannya di kamar itu dan kini telah mati. Kesalahan Nyai Laksmi tidak terbantahkan. Dengan ini mahkamah menjatuhkan hukuman pembuangan ke Pulau Tengkorak. Ibeu, Sekar Angin merangkul Nyai Laksmi sambil menangis. Esti, tenanglah, nak, bisik Nyai Laksmi. Wajahnya tetap tabah, meski air matanya tertahan dan hatinya hancur. Kisah apa yang paling memelukan dari dunia persilatan menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ibu, Sekar Angin meronta sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri dari pegangan Jaka Wening, lalu melesat memeluk Nyai Laksmi dengan tangis yang pecah. Sest, tenanglah, nak, bisik Nyai Laksmi lembut, meskipun wajahnya semakin muram, penuh dengan luka batin yang tak terlihat. Tenang, tidak mungkin, ibu sudah dihina, nama baik ibu sudah dinodai di depan semua orang. Sekar Angin berdiri, matanya membara menatap Empuragendra, suaranya lantang menggema di seluruh ruang sidang. Ibu telah dijatuhi hukuman tanpa bukti yang sejati, tanpa saksi yang dapat dipercaya. Dan kini, putusan sudah diketok. Aku tidak akan membiarkan ibu dibuang ke Pulau Tengkorak. Aku anak tunggalnya, satu-satunya yang berutang nyawa padanya. Biarkan aku yang menggantikan hukuman itu. Aku yang akan dibuang ke Pulau Tengkorak. Mohon Paduka bertindak bijaksana dan biarkan ibunda yang sudah menua melewati sisa hidupnya dengan tenang di Bukit Pelangi. Ibu, selamat tinggal. Hentikan. Sekar, jerit Nyai Laksmi, panik. Namun semuanya sudah terlambat. Sekar Angin sudah meloncat dan berlari keluar istana secepat kilat, lalu menghilang dari pandangan. Jaka Wening hanya bisa tertegun, keningnya berkerut dalam. Ia sudah menduga sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi tak pernah menyangka akan sebesar dan sekacau ini. Sekar, oh Sekar, anakku. Nyai Laksmi akhirnya menangis keras, suaranya pilu menyayat hati. Ia sadar, mustahil mengejar putrinya. Selain karena statusnya sebagai terhukum, kemampuan Sekar Angin jauh melampaui dirinya. Anakku, Sekar Angin, apa yang akan mereka lakukan padamu di tempat mengerikan itu? Rintihan Nyai Laksmi terdengar begitu menyakitkan. Hakim Agung tampak kebingungan, menoleh beberapa kali ke arah Empuragendra, sang raja. Raja itu hanya bisa menggigit bibir, hatinya dipenuhi amarah dan kekesalan yang meluap-luap. Ia tak menyangka sidang yang tadinya ia harapkan berjalan adil ini justru berubah menjadi petaka. Ketika laporan tentang dugaan perselingkuhan Nyai Laksmi tiba di telinganya, ia memang murka, tapi ia masih ingin ada peradilan yang adil. Namun kenyataannya, semuanya hancur berantakan. Permaisuri membunuh Jadikara, Sekar Angin nekat menggantikan hukuman ibunya, dan suasana istana menjadi kacau balau. Akhirnya, Empuragendra menghela napas keras, lalu berkata dengan suara lantang, "Cukup, permintaan Sekar Angin ku penuhi." Anak keras kepala itu telah menggantikan hukuman ibunya ke Pulau Tengkorak. Sudah, biarkan Nyai Laksmi tetap tinggal di sini. Ia lalu berdiri, menarik tangan putra kecilnya, Raga Jatnika, diikuti oleh Permaisuri Dewi Larasati, hendak meninggalkan ruang sidang yang penuh ketegangan. Namun, Nyai Laksmi tiba-tiba berdiri. Ia menatap Empuragendra dengan mata yang tajam, penuh kekecewaan yang mendalam. Meskipun putriku telah menebus hukuman yang bukan kesalahanku, meski aku kini diizinkan tinggal, apa artinya hidup di Bukit Pelangi bila anakku satu-satunya dibuang ke Pulau Tengkorak? Tidak, aku tidak sudi tinggal di sini. Mulai hari ini, aku bukan lagi penghuni Bukit Pelangi. Aku juga akan pergi, tanpa menunduk sebagai tanda hormat, tanpa peduli pada adat istana yang kaku. Nyai Lemski melesat pergi meninggalkan ruang sidang. Meninggalkan sang raja, pria yang dulu pernah menjadi suami sekaligus kekasih hatinya. HMP, sesukamulah. Empuragendra hanya berkata pendek dengan wajah muram, sebelum akhirnya benar-benar meninggalkan ruangan bersama istri dan putranya. Setelah ruang sidang benar-benar kosong, dan tubuh tak bernyawa Jadikara dibawa pergi, Jaka Wening masih duduk kaku di kursi tamu. Dadanya terasa sesak, dipenuhi penyesalan dan kekecewaan yang amat sangat. Ia tahu betul, gurunya, Empuragendra, telah berubah, dan ia juga tahu penyebabnya, kemunculan Dewi Larasati di istana. Dulu,
Dialah yang meminta gurunya untuk membawa pendekar wanita itu ke Bukit Pelangi. Kini, wanita itu telah menjadi permaisuri, dan sejak saat itulah, kebahagiaan Nyai Laksmi dan Sekar Angin hancur satu persatu, perlahan tapi pasti. Sebuah keputusan akhirnya muncul di hati Jaka Wening, mantap bagai bilah keris yang baru saja selesai ditempa. Pulau Tengkorak adalah tempat yang mengerikan. Aku harus menyusul Sekar Angin. Aku harus melindunginya, apapun yang terjadi. Ia tidak berpamitan pada gurunya. Ia tahu sang raja sedang dalam kondisi kacau dan berduka. Dan karena Jaka Wening memang sudah terbiasa meninggalkan Bukit Pelangi untuk mencari ramuan obat, kepergiannya kali ini tidak akan menimbulkan kecurigaan. Dengan cepat, ia mendayung sebuah perahu kecil, meninggalkan pulau. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya, perahu itu melesat cepat, menembus lautan luas menuju Pulau Tengkorak yang legendaris. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Di tengah lautan, gumpalan-gumpalan batu karang yang runcing tersebar di mana-mana, bagaikan perangkap alam yang siap menghancurkan perahunya kapan saja. Ombak besar bisa datang tanpa peringatan, mengancam menumbangkan perahunya. Namun, Jaka Wening adalah pelaut yang berpengalaman. Dengan keahliannya, ia mampu mengendalikan haluan perahu, melewati celah-celah sempit di antara karang yang lebih aman. Setelah berhasil melewati rintangan karang, ia memasuki wilayah laut yang lebih menakutkan. Ratusan sirip hiu yang tajam terlihat mengepung perahunya dari segala arah. Sekali saja perahunya terbalik, maka habislah riwayatnya. Jaka Wening dengan sigap segera membuka sebuah bungkusan kecil dan menaburkan bubuk hitam pengusir makhluk laut ke sekeliling perahu. Bau racun yang menyengat itu seketika membuat kawanan hiu menyelam ketakutan dan menjauh. Belum lama ia bisa bernapas lega, bahaya baru muncul. Gerombolan ikan-ikan kecil sebesar ibu jari, namun memiliki gigi tajam gergaji, menyerang dengan cara melompat ke atas perahu. Mereka mencoba menggigit apapun yang bisa mereka capai. Jaka Wening kembali menaburkan bubuk hitamnya, membuat kawanan ikan pemangsa itu cerai-berai dan menghilang ke dalam lautan. Perjalanan ini terasa seolah tak ada habisnya. Bahaya datang silih berganti, menguji ketahanan fisik dan mentalnya, sampai akhirnya, menjelang senja, perahu yang ia dayung mencapai pantai Pulau Tengkorak. Pemandangan yang menyambutnya di pulau itu sontak membuat darah Jaka Wening seakan membeku. Sebuah hutan besar dengan pepohonan hitam legam menjulang tinggi ke angkasa, tampak begitu angker. Suasananya sunyi senyap, tetapi ia bisa merasakan seolah ada banyak pasang mata yang sedang mengawasinya dari balik semak belukar. Aura kematian seolah bersembunyi di setiap sudut pulau ini, siap menerkam siapa saja yang berani mendaratkan kaki. Jaka Wening menatap gelapnya hutan itu, tangannya menggenggam dayung dengan sangat kuat. Di dalam hatinya, hanya ada satu suara yang terus bergema, Sekar Angin harus selamat. Apapun risikonya, ia harus menemukan dan melindungi wanita itu. Menjelang senja, perahu Jaka Wening akhirnya menyentuh bibir pantai Pulau Tengkorak. Perjalanan berat yang ia tempuh seakan tak ada artinya dibandingkan kengerian yang kini terpampang di depan mata. Seperti yang ia bayangkan, pulau itu sungguh menakutkan. Dari kejauhan, hutan gelap membentang, dengan pohon-pohon aneh yang menjulang tinggi. Batangnya menghitam legam seolah hangus terbakar, sementara dedaunannya tampak layu dan mati. Kesunyian di pulau ini begitu pekat, namun Jaka Wening merasakan ada banyak mata tak kasat mata yang terus mengawasinya. Aura kematian seolah bersembunyi di setiap sudut, menunggu siapapun yang lancang menginjakkan kaki di tanah terkutuk itu. Jantung Jaka Wening berdebar kencang. Kekhawatirannya terhadap keselamatan Sekar Angin semakin memuncak. Apakah gadis itu berhasil mendarat dengan selamat? Ia yakin Sekar Angin mampu sampai ke sini. Gadis itu juga tahu rute menuju pulau ini dan bahaya yang mengintai di lautan. Tentu ia juga membawa obat pengusir ikan buas seperti dirinya. Namun, yang aneh adalah Jaka Wening tidak melihat satupun perahu lain terdampar di pantai. Tidak ada jejak atau tanda-tanda kehidupan. Apakah memang ada penghuni di pulau ini? Ataukah mereka semua telah tewas karena racun yang konon memenuhi udara pulau ini? Tak ingin malam keburu tiba sebelum ia menemukan Sekar Angin, Jaka Wening segera melompat turun. Ia menarik perahunya ke daratan lalu tanpa ragu menerobos masuk ke dalam hutan. Baru beberapa langkah ia berjalan, tiba-tiba terdengar dengung yang sangat nyaring. Ratusan lebah berwarna putih menyerangnya dari berbagai arah. Dari aroma tajam yang menusuk hidung, Jaka Wening tahu serangga-serangga itu membawa racun mematikan. Ia segera berlari menghindar, namun kawanan lebah itu terus mengejarnya,
bagaikan pasukan pembunuh bersayap yang tak kenal ampun. Dengan sigap, Jaka Wening melepas jubah luarnya dan mengibaskannya dengan cepat mengitari tubuh. Gerakan itu menciptakan pusaran angin kuat yang memaksa lebah-lebah itu menjauh. Ia tidak berniat melukai atau membunuh mereka. Anehnya, kawanan lebah itu tidak lagi menyerang. Mereka hanya mengelilinginya dari jarak aman, seolah menunggu Jaka Wening lengah. Tentu mustahil baginya untuk terus mengibaskan jubah sepanjang malam hingga mereka pergi. Ia butuh cara lain. Dan hanya ada satu hal yang paling ditakuti oleh makhluk kecil berbisa, api. Sambil terus memutar jubahnya untuk melindungi diri, Jaka Wening mengumpulkan daun-daun kering. Ia lalu menyalakannya dengan percikan api dari dua batu keras yang ia benturkan. Sebatang ranting kering ia sulut ujungnya dan menjadikannya obor darurat. Benar saja, begitu api menyala, lebah-lebah itu segera mundur menjauh. Ia pun melanjutkan perjalanan sambil terus menjaga apinya tetap menyala. Di sepanjang jalan, ia melihat berbagai binatang mematikan bermunculan dari sarangnya. Ular-ular kecil, kalajengking, kawanan serangga ganas, semuanya keluar dari persembunyian. Namun, mereka semua mundur ketakutan saat melihat api di tangannya. Andaikan ia tak membawa obor itu, mungkin tubuhnya sudah habis dilahap oleh binatang-binatang berbisa dari atas dan bawah. Meskipun sudah menjauh, dengungan lebah masih terdengar dari belakang. Mereka terus mengikutinya dari jarak yang aman. Tiba-tiba, terdengar siulan panjang dari kedalaman hutan. Seketika, kawanan lebah kembali merapat, kali ini dengan serangan yang jauh lebih agresif, seolah mendapat perintah. Binatang-binatang lain pun mulai bergerak mendekat, tidak lagi takut pada apinya. Sesaat kemudian, sesuatu berwarna gelap melesat cepat ke arah uburnya. Sebuah lemparan keras yang jelas bertujuan untuk memadamkan api. Dengan cepat Jaka Wening menarik obornya ke bawah dan menangkap benda itu dengan tangan kirinya. Ternyata itu adalah segumpal tanah hitam. Kini ia sadar, ada seseorang yang sedang menyerangnya, dan siulan tadi adalah isyarat untuk mengendalikan binatang-binatang buas itu. Maka ia berteriak lantang, "Saudara penghuni Pulau Tengkorak, jangan menyerang. Aku, Jaka Wening, datang dengan maksud baik. Aku hanya mencari adik seperguruanku, Sekar Angin." Untuk sesaat, hutan kembali hening. Siulan itu berhenti. Lebah-lebah serta binatang berbisa lainnya mengendurkan serangan mereka dan perlahan mundur. Tak lama kemudian, terdengar suara banyak kaki menginjak daun-daun kering. Dari balik pepohonan, muncul belasan orang. Mereka bertelanjang kaki, pakaiannya compang-camping, dan tubuh mereka penuh lumpur serta debu. Rambut mereka kusut masai, dan mata mereka merah menyala, liar, seperti orang yang sudah kehilangan akal sehat. Mereka mendekat dengan waspada, mengepung Jaka Wening dalam formasi yang rapat. Jaka Wening tetap tenang. Ia mengangkat obornya tinggi-tinggi agar bisa melihat wajah mereka dengan lebih jelas. "Harap kalian tidak tersinggung atas kedatanganku yang mendadak. Aku tidak punya niat jahat pada Pulau Tengkorak, apalagi pada para penghuninya. Aku datang untuk mencari seorang gadis bernama Sekar Angin yang mungkin telah lebih dulu mendarat di sini." Seorang pria berjenggot lebat maju ke depan. Wajahnya nyaris tak terlihat, hanya menyisakan mata dan sedikit hidung. Suaranya dalam dan kasar. "Dari mana kau datang?" "Dari Bukit Pelangi," jawab Jaka Wening. Ucapan itu sontak membuat mereka mendengus marah. Si pria berjenggot, si brewok, mengangkat golok besarnya dan membentak, "Kalau begitu kau harus mati." Jaka Wening segera berseru sambil mengangkat tangan kirinya. "Tunggu, dengarkan dulu penjelasanku. Aku datang bukan sebagai musuh. Mengapa kalian ingin membunuhku sebelum mendengar maksud kedatanganku?" Tepat saat ketegangan memuncak, 5 orang lain muncul dari kegelapan. Salah satu dari mereka yang bertubuh tinggi besar, berseru kaget, "Bukankah dia Jaka Wening, pemuda yang dulu membela kami di Bukit Pelangi?" Jaka Wening mengenali sosok itu. Dia adalah Bagas Ireng, orang yang pernah ia bela saat dihukum buang karena mencuri batu permata hijau. "Bagas Ireng, aku datang mencari Sekar Angin. Dia juga telah dibuang ke sini." Bagas Ireng segera menoleh pada si brewok dan menjelaskan, "Jangan gegabah. Dia pernah menolongku. Dia juga menolong Jatikara dan Kenanga Rukmi saat kami dihukum buang. Dia satu-satunya pemuda di Bukit Pelangi yang berani menentang aturan kejam itu, sekalipun dia adalah murid Tempura Gendra sendiri." Belasan orang itu tampak kaget. Mereka saling berbisik, "Muridnya, murid Tempura Gendra," Bagas Ireng menegaskan, "dan kita semua tahu, kita bukan tandingannya." Si brewok ragu sejenak. Setelah berpikir, ia berkata, "Kalau begitu,
kita bawa dia menghadap penguasa pulau. Jaka Wening mengangguk setuju. Berbicara dengan tokoh terkuat di pulau itu jauh lebih masuk akal daripada berdebat dengan orang-orang liar ini. Obor-obor lain pun dinyalakan, dan rombongan itu mulai bergerak memasuki hutan yang lebih dalam. Sepanjang perjalanan, Jaka Wening menyaksikan berbagai perangkap alam yang mematikan. Lumpur hisap yang tertutup rumput, pasir pusaran yang siap menelan, buah-buah beracun, hingga pepohonan yang mengeluarkan aroma memabukkan. Tempat ini benar-benar layak disebut Pulau Tengkorak, tempat yang tidak hanya membuang orang, tetapi juga merenggut kewarasan mereka. Tak heran sebagian besar penghuninya telah berubah menjadi manusia buas. Hanya Bagas Ireng dan beberapa orang lain yang masih tampak normal, mungkin karena mereka baru beberapa bulan dibuang. Sementara yang lain, sudah kehilangan akal sehat dan bahkan belajar menguasai senjata alamiah pulau ini, binatang-binatang berbisa. Akhirnya, rombongan itu memasuki sebuah tanah lapang yang luas. Di tengahnya berdiri sebuah bangunan besar yang dikelilingi pondok-pondok sederhana. Tempat itu diterangi banyak lampu, seakan menjadi pusat kehidupan di pulau terpencil ini. Jaka Wening digiring masuk ke ruangan paling luas, di mana puluhan orang bersenjata telah menunggu dengan sorot mata penuh curiga dan permusuhan. Hanya beberapa wajah yang tampak ramah, yaitu Bagas Ireng, Kenanga Rukmi, Jadikara, dan beberapa orang lain yang pernah mengenal kebaikan Jaka Wening di Bukit Pelangi. Si Brewok mendorongnya ke depan dan membentak, berlutut di hadapan penguasa pulau. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Ayo berlutut di hadapan tetua, bentak si Brewok sambil mendorong Jaka Wening ke depan. Namun, pemuda itu tetap berdiri tegak, tanpa sedikit pun rasa gentar. Di hadapannya, duduk sang tetua Pulau Tengkorak, seorang lelaki renta berusia sekitar 60 tahun, kepalanya besar namun tubuhnya kurus kering, tampak aneh seperti singa tua yang duduk di singgasananya. Mata tetua itu berkilat tajam, bibirnya menyeringai. Wajahnya sebenarnya tampan, tapi sikapnya yang bengis membuatnya begitu menyeramkan. Berbeda dari penghuni pulau lainnya yang berpakaian kumal, tetua ini mengenakan kain baru yang bersih. Kursinya terbuat dari ukiran tulang belulang, dengan sandaran berbentuk rangka ular yang memperlihatkan taring melengkung. Di sebelahnya, duduk seorang gadis cantik seumuran Sekar Angin. Saking ceria dan cantiknya, Jaka Wening nyaris salah mengenalinya. Gadis itu tersenyum manja saat menyadari dirinya diperhatikan. Melihat Jaka Wening tak mau berlutut, sang tetua memandang tajam. Tidak mau berlutut ya? Suaranya rendah, penuh ancaman. Baik, kalau nanti kedua lututmu patah, kita lihat apakah kau masih bisa berdiri gagah begitu. Tanpa aba-aba, tangan tetua itu menyambar sebatang toya dari seorang penjaga. Kraak! Tongkat itu dibengkokkan hingga patah dua, lalu kedua potongannya dilemparkan sekaligus ke arah lutut Jaka Wening. Pemuda itu terkejut, tapi tetap tenang. Ia tahu serangan itu sengaja diarahkan untuk melumpuhkan kedua lututnya. Seketika, ia melompat ke udara. Saat kedua potongan toya melesat di bawah kakinya, ia menginjak ujungnya dengan tepat. Klak! Tongkat-tongkat itu menancap di lantai, dan Jaka Wening berdiri dengan tenang di atasnya, seolah tak terjadi apa-apa. Wah, hebat sekali, kakek, seru gadis di sisi singgasana, matanya berbinar kagum. Namun, para pengikut Pulau Tengkorak justru memandang Jaka Wening dengan amarah, menganggapnya menghina tetua mereka. Hebat apa? Itu hanya permainan anak kecil. Dengus sang tetua, wajahnya memerah karena murka. Kakek juga bisa, ajari aku. Renyek gadis itu manja. Diam, bentak tetua itu, matanya tak pernah lepas dari Jaka Wening. Gadis itu terdiam, wajahnya memerah menahan tangis. Merasa kasihan, Jaka Wening turun dari tongkatnya. Adik yang manis, jangan bersedih. Kalau ada kesempatan, akan kuajarkan padamu, katanya dengan suara halus. Gadis itu terbelalak, lalu wajahnya kembali berseri. Pemuda lancang, mengandalkan sedikit kepandaian lalu berani membuat onar di Pulau Tengkorak. Bentak sang tetua, masih menahan malu karena serangannya gagal total. Jaka Wening menjura hormat. Suaranya tetap tenang saat berkata, ampun, tetua. Seperti yang telah kusampaikan kepada seluruh penghuni Pulau Tengkorak, kedatanganku tidak membawa niat buruk. Namaku Jaka Wening dan dia murid Tempuragendra, potong si Brewok dengan lantang. Sekejap, suasana di ruangan itu pecah. Sorak amarah memenuhi ruangan. Para penghuni Pulau Tengkorak, baik kaum buangan lama maupun keturunannya,
memendam dendam kesumat pada Bukit Pelangi. Mendengar nama Ampuragendra membuat darah mereka mendidih. Pandangan mereka liar, seolah ingin mencincang Jakawaning di tempat. Namun, suara lain muncul membelah. Dia selalu menentang Ampuragendra. Dia menentang pembuangan ke Pulau Tengkorak. Yang bersuara adalah para buangan baru, termasuk Bagas Ireng, Rangga Jati, dan Kenanga Rukmi. Tetapi kemarahan massa sudah tak terbendung. Bunuh dia, serat murid Ampuragendra, jadikan mangsa ular. Teriakan-teriakan itu bersahutan. Sang tetua Pulau Tengkorak mengangkat kedua lengannya dan membentak, "Diam!" Suaranya begitu penuh tenaga hingga lantai bergetar hebat. Jakawaning merasakan getaran itu menjalar hingga ke kedua kakinya. Seketika ia sadar, tetua ini memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ia benar-benar berada di sarang bahaya. Meski begitu, hatinya sama sekali tak gentar. Ia kembali menjura dengan sopan. "Tetua, kedatanganku sungguh tidak bermaksud buruk. Jika tidak terpaksa, aku tak akan berani menginjakkan kaki di pulau ini. Aku datang untuk mencari adik seperguruanku, bernama Sekar Angin, putri guru." Ia berhenti, menyadari sudah terlambat menahan kata-katanya. "Putri Ampuragendra," seru sang tetua, begitu keras hingga semua orang tersentak. "Kau mencari Putri Ampuragendra di sini?" "Benar, tetua. Karena aku menduga ia berada di sini, maka aku menyusul ke pulau ini." Seketika keributan kembali pecah. "Tangkap Putri Ampuragendra, bunuh dia, gantung anaknya." Kini, giliran Jakawaning yang mengangkat kedua lengannya, membiarkan tenaga dalamnya menggema. "Harap kalian semua diam." Suaranya memantul ke seluruh ruangan, dan spontan semua orang terdiam. Bahkan para pendekar berilmu tinggi, termasuk sang tetua sendiri, sempat tercengang melihat dahsyatnya tenaga dalam pemuda yang masih begitu muda ini. Dengan suara mantap, Jakawaning melanjutkan, hendaknya tetua tidak salah sangka. Putri Ampuragendra itu juga seorang buangan. Yang dianggap melanggar aturan di Bukit Pelangi sebenarnya adalah istri guru sendiri, istri tua, dan aku yakin itu hanyalah fitnah. Guru menjatuhkan hukuman kepada bibi, lalu adik seperguruanku mewakili ibunya dan memilih membuang diri ke Pulau Tengkorak. Maka aku datang untuk mengajak adik seperguruanku kembali ke Bukit Pelangi. Tiba-tiba, sang tetua tertawa keras. Tawa menggelegar penuh kepuasan hingga air matanya mengalir. "Hahaha, hahaha, nikmat benar. Rasakan kau sekarang, Ampuragendra, raja terkutuk. Rasakan bagaimana perihnya jika keluargamu sendiri hancur berkeping-keping. Hahaha." Tawanya terus menggema, memecah kesunyian di Pulau Tengkorak. Tawa membahana di seluruh balairung Pulau Tengkorak. Setiap bibir yang hadir melengkungkan senyum sinis. Setiap tawa yang meledak adalah cemoohan atas nasib Ampuragendra, sang penguasa Bukit Pelangi yang kini terpuruk. Walaupun dendam kesumat mereka belum sepenuhnya terbalas, kabar nestapa yang menimpa sang empu sudah cukup menjadi hidangan lezat yang menghangatkan dada mereka yang penuh benci. Di tengah riuh rendah gelak tawa itu, hanya satu orang yang membisu. Seorang gadis kecil di samping singgasana itu tak ikut tertawa. Matanya justru bertemu pandang dengan Jakawaning. Keduanya sama-sama diselimuti keheranan yang tak terucap. "Wahai Jakawaning," suara sang tetua pemimpin Pulau Tengkorak kembali menggema, memecah keriuhan. "Ceritamu memang menarik, tapi aku belum akan percaya sebelum mataku sendiri menyaksikan Putri Ampuragendra menginjakkan kakinya di Pulau Tengkorak ini. Kita tunggu saja. Jika benar dia datang, barulah kita akan berbicara lagi. Untuk sekarang, tangkap dia, jebloskan ke ruang tahanan dan tunggu sampai putri itu benar-benar muncul." Atas perintah itu, Bagas Ireng bersama beberapa orang kepercayaan sang tetua segera melangkah maju. Sikap mereka mengancam, bagaikan sekawanan serigala yang siap menerkam mangsa yang terkepung. Jakawaning memahami situasinya. Melawan saat ini hanya akan menyulut pertarungan yang sia-sia dan merugikan dirinya sendiri. Dengan perlahan, ia mengangkat kedua tangannya, menunjukkan niat untuk menyerah. "Aku tidak akan melawan, selama kalian tidak memaksaku dengan kekerasan. Aku bersedia menunggu di ruang tahanan sampai adik seperguruanku datang." Nada suaranya tenang, namun wibawanya terpancar kuat. Aura ketenangan itu membuat orang-orang yang mengepungnya sejenak ragu. Tanpa menunggu didorong, Jakawaning melangkah maju dengan sendirinya. "Antarkan aku," katanya tegas. "Jangan ada yang mengganggunya," ujar sang tetua sambil terkekeh licik. "Biarkan dia beristirahat dengan baik di ruang tahanan sampai Putri Ampuragendra benar-benar muncul. Jika ternyata dia berdusta, barulah kita akan berpesta darah."
Hati tetua itu terasa begitu lapang. Ia benar-benar menikmati kabar tentang runtuhnya kehormatan dan rumah tangga Ampuragendra. Meski belum sepenuhnya yakin akan kebenaran cerita Jaka Wening, berita itu saja sudah lebih dari cukup untuk memuaskan hatinya. Dengan langkah yang tegap dan sikap yang tetap tenang, Jaka Wening digiring menuju ruang tahanan. Dari kejauhan, gadis kecil itu, cucu sang tetua, menatapnya dengan sorot mata yang dipenuhi kecemasan dan kekaguman. Setelah rombongan itu menghilang dari pandangan, gadis kecil itu pun menghampiri kakeknya. "Kakek, kenapa dia ditahan? Dia itu orang yang hebat berani dan sangat sakti," tanyanya polos. "Diam," bentak sang kakek dengan kasar. "Dia adalah orang Bukit Pelangi, murid dari Ampuragendra. Itu artinya dia adalah musuh kita. Mengerti?" Gadis itu cemberut mendengar hardikan kakeknya. Ia lalu berbalik dan pergi sambil menggerutu pelan, sementara sang kakek justru tertawa puas melihatnya. Tak lama kemudian, tetua itu memberi isyarat pada salah seorang kepercayaannya. Mereka berbisik-bisik dengan wajah licik, lalu keduanya tertawa kecil penuh makna. Orang suruhan itu mengangguk paham dan segera bergegas pergi melaksanakan perintah rahasia. Sang tetua Pulau Tengkorak sama sekali tidak menyadari bahwa dari balik bayang-bayang pilar, cucunya diam-diam telah menguping seluruh percakapan licik mereka. Sementara itu, Jaka Wening adalah seorang pemuda yang hatinya masih polos dari prasangka buruk. Ia belum banyak mengenal lika-liku tipu daya manusia. Bahkan kepada orang-orang Pulau Tengkorak yang jelas-jelas memusuhinya, ia masih menyimpan sebersit kepercayaan. Maka tanpa perlawanan sedikit pun, ia rela digiring ke ruang tahanan bawah tanah. Tempat itu adalah sebuah bilik sempit berjeruji baja tebal. Udara di dalamnya terasa dingin, lembab, dan pengap. Begitu pintu sel ditutup dan ia ditinggal sendirian, Jaka Wening segera duduk bersila dengan tenang. Ia tidak sedikit pun mengkhawatirkan nasibnya sendiri. Namun, ada kegelisahan lain yang menggerogoti hatinya. Mengapa Sekar Angin belum juga tiba di Pulau Tengkorak? Jika benar adik seperguruannya itu sudah berada di sini, mustahil sambutan terhadap dirinya akan sedingin ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Ini berarti Sekar Angin belum sampai. Lalu, kemana perginya gadis itu? Apa yang telah menimpanya di perjalanan? Malam semakin larut. Tengah malam telah lewat, dan kesunyian yang pekat menyelimuti seluruh ruang tahanan. Tak ada penjaga yang berdiri tepat di depan biliknya. Namun Jaka Wening tahu, di ujung lorong yang gelap itu, para prajurit bersenjata lengkap selalu berjaga dengan waspada. Tiba-tiba, keheningan pecah. Terdengar suara seorang perempuan menghardik di luar, disusul suara para penjaga yang terdengar gugup dan ketakutan. "Kalian berani-beraninya melarang aku masuk," bentak suara perempuan itu, terdengar muda dan angkuh. "Nona, tahanan ini orang penting dan kau anggap aku tidak penting," potongnya cepat. "Aku hanya ingin mengejeknya. Dia itu musuh besarku. Berani kalian menghalangi jalanku. Akan kulaporkan pada kakek bahwa kalian sudah kurang ajar padaku. Kita lihat saja apakah kepala kalian masih akan utuh besok pagi." "Ah, bukan begitu maksud kami, Nona. Maafkan kami, Nona. Silakan masuk, silakan." Suara para penjaga terdengar pasrah. "Ingat," ancam gadis itu lagi. "Kalau ada di antara kalian yang berani mengintai, aku akan bilang pada kakek bahwa dia berniat kurang ajar padaku." Jaka Wening sudah bisa menduga siapa gadis lancang itu. Pastilah cucu kesayangan sang tetua. Namun, ketika sosoknya muncul di balik cahaya lampu obor yang temaram, menimpa jeruji besi selnya, Jaka Wening hampir saja berseru kaget. Sekilas, wajah gadis itu benar-benar menyerupai Sekar Angin, adik seperguruannya. Kemiripan itu begitu mencolok hingga membuatnya tertegun. Namun, setelah ia mengamati lebih jelas, ia sadar bahwa itu adalah cucu sang tetua. Dan mengingat niat gadis itu yang datang hanya untuk mengejek, Jaka Wening memutuskan untuk tetap duduk bersila. Ia bahkan memejamkan matanya rapat-rapat, berpura-pura tertidur lelap. "Sest," bisik gadis itu dari luar jeruji. Jaka Wening tak bergerak sedikit pun. Untuk apa meladeni seorang bocah yang datang hanya untuk memperoloknya? Namun diam-diam, ia tetap mengintip dari celah bulu matanya yang terpejam. "Pesesti, kau tidak tidur. Aku lihat bulu matamu bergerak. Jangan coba-coba membohongi aku." Jaka Wening menghembuskan napas perlahan, menyadari bahwa kepura-puraannya telah terbongkar. Dengan enggan, ia pun membuka matanya.